Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kemudian saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadhani dengan NPI 1461900 Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada kuliah etika teknologi dan informasi, yaitu tentang topik pendapat pribadi saya terkait privasi dalam menggunakan media sosial. Lanjut. Berikutnya, apa itu privasi? Privasi adalah hak asasi manusia yang mendasari kebebasan berserikat, berpikir, berekspresi, dan bebas dari diskriminasi. Secara garis besar, privasi adalah hak untuk dibiarkan sendiri atau bebas dari gangguan apapun. Privasi adalah hak untuk memiliki kehendak atas bagaimana informasi pribadi Anda dikumpulkan dan digunakan. Di sebagian negara, privasi dianggap sebagai hak asasi manusia. Misalnya pada warga negara di Eropa memiliki hak atas martabat. Mereka menghormati hak individu atas kehidupan pribadi untuk bertindak tanpa paksaan dan untuk mempertahankan kendali atas informasi pribadi mereka. Berikutnya, apa itu sosial media? Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari pengembangan internet. Kehadiran media sosial beberapa dekade lalu telah membuat media sosial berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang. Hal inilah yang menjadikan semua pengguna yang tersambung dengan koneksi internet dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten kapanpun dan dimanapun. Berikutnya, pendapat saya pribadi, menurut saya sendiri, sosial media itu seperti pisau bermata dua, terkadang menyenangkan dan kadang tidak menyenangkan atau menyesatkan. Tetapi yang dapat menentukan baik buruknya sosial media itu adalah dari pengguna itu sendiri. Jika memang pengguna bisa menjaga mana yang privasi dan mana yang boleh di-share, maka menurut saya tidak akan terjadi hal negatif. Tetapi jika pengguna itu tidak bisa memilih, mungkin saja akan terjadi hal yang tidak diinginkan, terutama pada orang yang baru pertama kali memakai media sosial. Cara menjaga privasi pada media sosial, satu, menggunakan kata sandi unik, bisa terdiri dari huruf bisa dikombinasikan dengan huruf besar kecil atau menggunakan angka atau menggunakan simbol seperti pagar, dan lain-lain. Lalu terapkan autentifikasi 2 faktor, menghindari penggunaan aplikasi pihak ketiga. Di sini aplikasi pihak ketiga mungkin seperti VPN, waspada dengan pesan-pesan hadiah, seperti misalnya pesan-pesan hadiah Anda menang kupon undian, sebaiknya mungkin dibiarkan saja. Jangan asal membuka link yang tidak jelas sumbernya. Jangan sering membagikan lokasi Anda saat ini. Pilih dengan sesama informasi yang ingin di-share. Lalu jika ingin berteman di media sosial, harap itu diteliti dulu
teman tersebut, apalagi teman yang mungkin tidak kenal sama sekali. Alasan harus menjaga privasi media sosial, melindungi dari kejahatan dan pelecehan seksual, menghindari pencurian data pribadi. 3, tak semua aktivitas harus dibagikan ke media sosial. Lindungi dirimu dari komentar yang tidak bertanggung jawab, seperti menghapus komentar yang menyakiti hati. 4, membuat diri lebih aman dan nyaman karena terhindar dari sorot publik. 5, menghindari penyalahgunaan foto pribadi dari orang yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya adalah kasus kebocoran data di Indonesia. Di sini ada 4 kasus yang saya temukan. 1, kebocoran data BPJS Kesehatan pada Mei 2021, yaitu data BPJS yang dijual di Red Forum seharga 0,15 Bitcoin. 2, kasus data Cermati dan Lazada yang bocor pada akhir tahun 2020. 3, kebocoran data Tokopedia pada Mei 2020. Jutaan akun Tokopedia diduga telah bocor, bahkan pemilik akun Twitter @under the bridge menyebut aktor peretas telah menjual sejumlah 90 juta akun seharga 55.000 US dollar di dark web. 4, kebocoran data KPU. Peretas telah mengklaim membobol 2,3 juta data warga Indonesia. Dan pada 21 Mei 2020, informasi ini datang dari akun Twitter Under the Bridge. Lalu adalah UU ITE dan pidana tentang pelanggaran pembobolan privasi. Hak privasi juga memiliki unsur pidana yang diatur pada pasal 31 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Lebih lanjutnya, ketentuan mengenai sanksinya pada pasal 47 ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal di atas atau dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Berikutnya, kesimpulan dan saran. Menjaga data pribadi sangat penting sekali agar terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sebagai pengguna media sosial pastinya harus teliti dalam memilih hal-hal yang akan di-share di media sosial. Jangan sampai jika sudah kejadian baru menyesal. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu saran saya, jika Anda tidak pandai atau belum mahir dalam bersosial media, sebaiknya bertanya kepada teman atau keluarga yang dapat Anda percaya, karena kejahatan di luar sana sangat canggih dan serta mengikuti perkembangan zaman. Sekian, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.